Salam jumpa kembali para kerabat. Semoga saya temui Anda dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Saya mau sharing kali ini tentang suatu fenomena yang sering terjadi, ya, yaitu tentang bunuh diri. Ini fenomena yang kompleks, yang perlu didekati secara ilmiah dari berbagai disiplin ilmu sebenarnya. Jadi tidak mungkin hanya dalam 2-3 menit video ini saya bisa menjelaskan semuanya. Apalagi saya bukan pakar multidisiplin. Tetapi kebetulan saya sejak masih sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat, saya suka belajar dan membaca literatur psikologi. Jadi mungkin saya bisa sharing secara singkat. Bunuh diri ini adalah suatu persoalan yang saya katakan tadi complicated. Dia harus dihampiri dengan pendekatan multidisipliner, berbagai ilmu pengetahuan. Yang saya dapat katakan saat ini adalah mari kita mengerti problem atau akar penyebab bunuh diri. Supaya kita apa? Supaya kita jangan mudah menghakimi pelaku bunuh diri di satu sisi. Sisi lain supaya kita juga bisa membantu, mencegah, preventif terhadap aksi bunuh diri. Pertama, saya mengutip Sigmund Freud. Dia ini adalah seorang psikiater kenamaan, bapak psikoanalisis, yang darinya berkembang berbagai aliran psikologi. Dia katakan bunuh diri dipicu oleh persoalan internal pribadi yang belum terselesaikan. Itu Freud, ya. Secara sosiologis, Emil Durkheim, seorang sosiolog kenamaan, mengatakan bunuh diri bisa disebabkan oleh terlepasnya keterkaitan dengan lingkungan sosial atau terisolasinya seorang pribadi dari atmosfer yang positif, lingkungan, keluarga, dan orang-orang terdekatnya. Ini sosiologi. Secara biologi, itu pelaku bunuh diri bisa melakukan bunuh diri karena dipicu oleh persoalan biokimiawi. Ada persoalan di organ otak. Jadi gangguan di otak, kerusakan di otak, itu bisa menyebabkan orang terpicu untuk bunuh diri. Ya. Secara budaya, contoh budaya ini Jepang. Bunuh diri bisa dianggap sebagai satu cara untuk mengakhiri hidup secara terhormat. Lihat ini, budaya Jepang. Maka di sana ada istilah harakiri. Seorang membunuh dirinya dengan merobek perutnya dengan pedang atau samurai sebagai silih, ya, atau menebus kesalahannya, menjaga kehormatannya karena melakukan tindakan yang tidak terpuji, yang memalukan, seperti korupsi atau kegagalan dalam usaha dan sebagainya. Atau dalam Perang Dunia II, itu jet-jet tempur Jepang menabrakkan pesawatnya, bunuh diri di kapal induknya Amerika. Ya, kapal-kapal Amerika tabrak dengan jet tempur. Itu namanya kamikaze. Itu lebih ke budaya sebenarnya. Jadi orang Jepang itu merasa terhormat kalau melakukan bunuh diri akibat atau sebagai tebusan terhadap kesalahannya. Itu budaya. Ekonomi. Orang yang ekonominya sedemikian buruk, terhimpit dalam beban yang besar sekali, beban yang berat sekali, ya, itu berdampak ke psikologis akhirnya. Dia bisa bunuh diri. Lalu di dunia medis ada namanya, bacanya euthanasia, tulisnya euthanasia, atau bahasa Inggrisnya mercy killing. Jadi seolah-olah bunuh karena belas kasihan. Itu ada orang yang sakitnya luar biasa secara fisik, secara biologis, secara medis. Dia ingin bunuh saja saya, diri dibunuh atau disuntik mati dengan segala cara yang orang medis lebih mengerti, sehingga dia bisa meninggal daripada dia menderita sakit berkepanjangan. Baik, ini akarnya begitu banyak dan saya tidak bisa mengungkap terlalu panjang karena waktu yang terbatas dan juga bukan keahlian saya.
Tapi saya perlu merespon karena ini barusan di Flores ini, saya lagi di Flores saudara. Ada anak muda di Maumere meninggal 18 tahun kelas 3 SMA dengan tragis sekali ya. Kemudian baru terjadi di kecamatan saya di Ndora, Nangaroro, melakukan bunuh diri juga. Ya, ini saya perlu sampaikan sebagai edukasi dan informasi kepada masyarakat. Dengan progresnya bunuh diri itu, pertama, kita jangan menghakimi begitu saja pelaku bunuh diri. Yang kedua, ini yang penting, kita perlu belajar mencegah. Saya mau kutip, itu menurut lembaga di Amerika, yaitu Center for Disease Control and Prevention, lembaga pencegahan dan pengendalian penyakit, itu setiap tahun 10 ribuan orang meninggal di Amerika. Kalau di Jepang 30 ribuan orang. Ingat itu, tinggi sekali. Korea juga demikian. Indonesia juga lumayan banyak. Ya, di Jakarta tadi saya baca ya ratusan orang per tahun. Cukup banyak. Nah, kita perlu belajar bagaimana mendekati ini atau mencari solusi terhadap masalah ini. Saya sampaikan 1-2 poin. Pertama, jadilah pendengar yang baik untuk kerabatmu yang bermasalah. Kalau ada saudaramu yang mengeluhkan masalah, respon dia, dengar dia. Banyak kali orang ingin didengar tanpa perlu mencari solusi. Dia ingin diringankan bebannya. Kedua, begitu dia mengatakan saya ingin bunuh diri karena saya ada masalah begini, jangan meremehkan itu, jangan menganggap itu sepele. Segera antar dia ke psikiater atau ke dokter. Atau kalau tidak ada sama sekali, ke orang yang dianggap bijaksana untuk mencari bantuan. Dan yang ketiga, kembali kepada kita diri masing-masing. Kita harus bisa coping, kita harus bisa handling, kita harus bisa mengatasi problem di dalam jiwa raga kita. Kalau ada penyakit, terima dan jalani, dan berusaha menyembuhkan diri kita sendiri, baik dengan usaha sendiri maupun kita ke medis. Ya. Tidak perlu menyemplungkan diri ke dalam depresi berkepanjangan. Sebab banyak orang bunuh diri karena depresi yang panjang dan tidak terurai. Ya. Jadi ini tolong saudara-saudara perhatikan orang sekitarmu. Jika dia dirundung masalah dan mengarah ke depresi dan sebagainya, bawa ke orangnya pakarnya, kompeten. Psikiater, psikolog, dokter, konselor dan sebagainya. Ya, itu. Jadi poin saya adalah mari kita atasi ini dan pemerintah juga perlu memperhatikan ini. Karena faktor ekonomi itu adalah ranahnya pemerintah untuk membantu mencari jalan bagi solusi atau mencari jalan dan solusi bagi problem kemiskinan. Karena jeratan kemiskinan itu membuat juga banyak orang tergiring ke depresi dan akhirnya bunuh diri. Oke, terima kasih. Salam sehat dan bahagia, salam VDS.